Pada segmen kedua ini saya akan coba jelaskan bagaimana metode pengeringan dengan metode freeze drying. Pada metode freeze drying ini tentu dibutuhkan bagaimana kita bisa menurunkan suhu ya yang tadinya air berupa dalam kondisi biasa berupa liquid atau cairan ini harus kita padatkan dulu dalam bentuk es padat begitu ya, atau dalam bentuk solid ya. Jadi produk yang mengandung air kita turunkan dulu suhunya sampai dia airnya tidak berupa cair tapi berupa padatan atau solid. Kemudian dilakukan sublimasi pada tekanan di bawah atmosfer juga. Jadi pada kondisi ini sebenarnya adalah vacuum freeze drying. Jadi perlu juga alat vakum untuk mengeluarkan tekanan atau menurunkan tekanan sehingga tekanan berada di bawah tekanan normal 1 atmosfer sehingga proses sublimasi bisa dilakukan. Dan pada pada proses freeze drying ini sudah banyak dilakukan orang terutama untuk mengeringkan produk-produk ya berupa buah-buahan misalnya durian, nangka, mangga dan lain-lain ya. Jadi dikeringkan tanpa harus melalui fase cair pada bentuk airnya tetapi prosesnya adalah sublimasi dari berupa solid atau es langsung menjadi uap sehingga produk juga lebih terjamin kondisinya dan kadar air yang ada dalam produk bisa kita turunkan atau bisa kita keringkan. Berikut beberapa contoh produk hasil pengeringan dengan metode freeze drying. Misalnya biasa dilakukan pada durian untuk mengeringkan durian supaya bisa disimpan lebih lama dan lebih awet. Juga pada nangka kita bisa lakukan pengeringan dengan freeze drying ini, pada pisang. Kalau di kita mungkin pada buah-buahan seperti mangga, sayuran dan lain-lainnya. Jadi bisa kita keringkan tanpa harus menaikkan suhu, tetapi kondisi pengeringan bisa kita setting pada kondisi suhu yang rendah. Sehingga cocok sekali untuk produk buah-buahan yang apabila mengalami pemanasan akan rusak kondisinya. Dan ini bisa dilakukan pada kondisi dengan suhu yang di bawah 0 derajat atau suhunya rendah begitu ya. Dalam proses pengeringan tentu saja dibutuhkan energi terutama untuk memindahkan atau merubah wujud yang dari air menjadi gas atau sehingga bisa pindah dari produk atau mungkin tadinya berupa padatan berupa es kemudian kita bisa uapkan dan pergi dari produk atau berkurang dari produk. Dan kita mengenal ada 2 panas laten. Yang pertama adalah panas laten penguapan, yaitu tidak lain adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menguapkan setiap kilogram air jika berasal dari wujud cair. Kemudian ada panas laten sublimasi, yaitu jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menguapkan setiap kilogram air jika berasal dari wujud padat. Jadi kita mengenal istilah 2 panas laten ini yang hubungannya nanti dengan perhitungan-perhitungan seberapa besar energi yang dibutuhkan terutama untuk menguapkan air dari produk pasca panen. Pada slide berikut saya coba contohkan bagaimana menghitung energi dalam proses pengeringan ya. Jadi head energy in air drying. Jadi sebagai contoh soalnya adalah ini makanan ya. Makanan mengandung 80% air, kemudian dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius untuk menurunkan kadar air menjadi 10% ya. Jadi tadi dari 80% ke 10%. Jika suhu awal adalah 21 derajat Celcius, kemudian jumlah energi panas, hitung jumlah energi panas yang dibutuhkan per unit berat ya. Per unit berat ini tentu per kilogram dari material aslinya. Jadi untuk pengeringan di bawah tekanan atmosfer, kemudian panas laten dari penguapan air pada 100 derajat Celcius adalah sebesar
2.257 kilojoule per kilogram. Kemudian kapasitas spesifik panas untuk makanannya ini adalah 3,8 kilojoule per kilogram per derajat Celcius, dan untuk spesifik heat capacity air adalah sebesar 4,186 kilojoule per kilogram per derajat Celcius. Mungkin langsung saja di sini bisa kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Cara penghitungannya adalah karena tadi ditanyakan per unit berat, maka asumsikannya ini adalah sebagai makanan dengan berat 1 kg gitu ya. Jadi inisial moisture-nya atau kadar air atau kelembaban awalnya 80%, artinya 800 gram air dengan 200 gram materi kering ya, atau makanan dalam kondisi kering. Kemudian final moisture-nya atau kelembaban airnya yang diinginkan adalah 10% ya. Artinya pada 10% ini terkomposisi dari 100 gram air dan berasosiasi dengan 900 gram materi kering ya, dalam kondisi kering. Jadi pada tahap awal mungkin kita coba perhitungkan. Jadi 100 kali 200 ya, dari 200 gram materi kering ini dari 1 kg itu adalah, kalau pada kadar air 10% artinya ya, jadi tadi perbandingan 100 dengan 900, 100 kali 200 200 gram, jadi 100 gram kali 200 gram dibagi 900 gram, ini sama dengan adalah 22 gram kelembaban airnya atau kadar airnya pada 200 gram produk kering ya, makanan kering. Jadi ada 22,2 gram air ya yang dikandung pada 200 gram kondisi kering. Artinya kalau dari 1 kg bahan awal maka akan kehilangan 800 gram air tadinya, kemudian dikurangi 22 gram air, maka air yang diuapkan adalah sebesar 778 gram atau sebesar 0,778 kg air ini adalah yang diuapkan gitu ya, yang diuapkan. Ya, jadi kita sudah mengetahui seberapa banyak air yang diuapkan, kemudian seberapa banyak materi kering yang per kilogramnya ya, 200 kg ini ya. Kemudian energi panas yang dibutuhkan tidak lain adalah energi panas untuk menaikkan suhu ke 100 derajat Celcius dan energi panas atau panas laten untuk menguapkan atau memindahkan air dari produk ya. Jadi diketahui ada tadi ya, jadi ada suhu titik didihnya adalah suhu airnya 100, kemudian suhu awalnya 21 dikali 3,8 ini adalah tadi specific heat capacity output ya, 3,8 kJ per kilogram per derajat Celcius, ditambah ya yang kedua adalah jumlah air yang diuapkan sebanyak 0,778 kg kali yang panas laten penguapan ya 2257. Diperolehlah adalah total energi yang dibutuhkan untuk menguapkan air sehingga menjadi kadar airnya 10% adalah sebesar 2056 kJ. Kira-kira begitu ya. Kemudian energi per kilogram, jadi air yang dihilangkan ini sebagai dari 2056 kJ ini adalah untuk memindahkan 0,778 kg dari air, maka kalau dibagi besarannya adalah sebesar 2643 kJ per
per kilogram air pada produk ini ya. Jadi jumlah air yang diuapkan adalah sebesar 0,778 kg dari air, kemudian ada besaran energi yang dibutuhkannya adalah 2056 kilojoule. Jadi kalau per kilogram airnya ya sebesar, tinggal dibagi saja, 2056 dibagi 0,778 adalah 2643 kilojoule per kilogram. Karena pertanyaannya tadi, hitung kuantitas dari energi panas yang dibutuhkan per unit berat ya. Unit berat ini dalam satuannya kilogram. Jadi pendekatan neraca massa dan energi dari proses pengeringan tadi ini sebagai heating drying unit atau unit pemanasan dan pengeringannya. Ini adalah 1 kg food gitu ya, atau 1000 gram food yang terdiri dari 800 gram air dan 200 gram solid pada tahap awalnya. Kemudian dilakukan unit pengeringan atau unit pemanasan dengan kondisi suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Maka air yang diuapkan adalah sebesar 800 gram dikurangi 22,2 gram. Jadi masih ada air berupa kelembaban 10% ya. Jadi air yang diuapkan adalah sebesar 0,778 kg ya, 0,778 kg. Kemudian produk yang kita peroleh adalah berupa 2 gram solid, ini masih tidak berubah dari awal. Kemudian karena kadar airnya 10%, maka terdiri dari 90%-nya adalah bagian solid dan 10%-nya adalah bagian air, maka jumlah airnya adalah sebesar 22,2 gram air dan di dalamnya ada padatannya sebesar 200 gram solid. Nah, pada tahap kedua dari proses ini adalah untuk proses perhitungan energi. Sebenarnya ini ada dua mekanisme ya. Kalau kita bisa memisahkan juga bahwa Q total ini terdiri dari Q mengubah suhu dari 21 derajat ke 100 derajat Celcius, kemudian Q untuk mengubah atau energi untuk mengubah fase cair menjadi uap ini dari air ya. Nah, pada bagian pertama ini sebenarnya ya kalau kita di sana mengetahui kapasitas spesifik heat dari atau spesifik heat capacity dari makanan dan juga kita mengetahui spesifik capacity untuk airnya, sebenarnya kita bisa pisahkan begitu ya ini ya. Kita bisa pisahkan, tidak berupa food tapi ada food dan ada air. Jadi memanaskan food dari 21 ke 100, kemudian memanaskan air juga dari 21 ke 100 ditambah dengan energi untuk menguapkan air ya. Yang besarnya tadi adalah 0,778 kg. Jadi tergantung kesepakatan atau tergantung pendekatan yang kita lakukan. Jadi pada bagian yang pertama ini kita sebenarnya bisa pecah lagi ya. Jadi kita bisa pecah pada bagian ini adalah menaikkan suhu untuk produk foodnya saya pada kondisi kering dari 21 ke 100, kemudian memanaskan air yang banyaknya tadi ya sebanyak 800 gram, yaitu dari suhu 21 derajat ke 100 derajat. Tergantung kesepakatan ini mau seperti apa bentuknya, mau seperti ini juga boleh. Kalau dianggap food itu sudah tersakup dalamnya air, kalau terpisah antara food kondisi kering tanpa air dan airnya saja yang kita naikkan dari 21 ke 100 derajat, maka ada 3 persamaan yang kita bisa gabungkan dalam Q total ini. Bagian ini merupakan kelanjutan dari soal yang tadi untuk pengeringan dengan metode vacuum drying, dan yang terakhir yang ketiga adalah metode pengeringan dengan freeze drying. Akan tetapi pada bagian freeze drying ini hanya berapa besar energi yang dibutuhkan untuk proses sublimasi. Silahkan dipelajari lebih lanjut.